Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tua Pantasya Putra dengan NIM 114220117 dari Plug 4. Pada video ini saya akan melakukan tutorial video QGIS yang merupakan acara ketujuh Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Langsung saja ke aplikasi QGIS. Sebelum itu kita ke plugin dulu, kemudian manage and install plugin. Pastikan bahwa koordinat capture hingga topologi checker ini telah diinstal. Kalau belum, kita ke all, contohnya ke DB Manager, kita klik, kemudian install plugin. Kalau sudah diinstal, kemudian close saja. Selanjutnya kita ke raster, kita ke georeferencer. Setelah itu kita pilih file open raster, masukkan data JPEG file cara satu kemarin. Setelah itu kita gunakan tool add point ini, kita bakal melakukan registrasi dan taruh satu titik di pojok kiri atas, kemudian masukkan koordinat X nya dan koordinat Y nya. Setelah itu klik OK, kemudian lakukan sama-sama di pojok kanan bawah. X nya kemudian Y nya. Setelah itu kita ke configuration, transformation setting, kemudian transformation stepnya linear, resampling methodnya nearest neighbor, kemudian target RS nya pastikan sudah sesuai dengan zona. Kemudian output rasternya kita pilih tempat penyimpanannya, beri nama cara 7, kemudian kita save. Setelah itu pastikan login QGIS-nya di checklist down, kemudian OK. Setelah itu kita ke start, klik start georeferencing. Nah, georeferencer sukses dan silang saja, discard. Setelah sesuai, kita bakal ke layer, kemudian create layer, new shapefile layer. Setelah itu beri nama, contohnya batas administrasi. Pilih dulu tempat penyimpanannya, kemudian save. Setelah itu geometry type-nya kita ubah polygon, ininya pastikan sudah sesuai. Setelah itu kita beri nama keterangan, kemudian add to field list, kemudian OK. Lakukan yang sama untuk layer jalan, sungai, dan titik. Kita new save file lagi, kita masukkan sini, beri nama jalan dan save. File codingnya biarkan ini, geometry type-nya kita ubah jadi line, kemudian ininya pastikan sudah sesuai zona dan dinama keterangan, add to field list, kemudian OK. Lagi ke layer, get layer, new save file layer, kita sini sungai, get save, dan line, ini pastikan sudah sama keterangan, add to field list, kemudian OK. Kemudian lagi create layer, save file layer, kasih titik, save, dan ininya point, ininya pastikan sama, kemudian keterangan, add to field list, kemudian OK lagi. Ini kita akan melakukan digitasi. Yang pertama itu layer batas administrasi, kita klik layernya, kemudian klik kanan toggle editing, dan mulai kita klik dulu ini add polygon feature, dan mulai start digitasinya. Nah, jika sudah, kita klik kanan, kemudian bakal muncul seperti ini, kemudian kita beri ID-nya 0 dan OK. Itu kita save dulu, kemudian kita klik kanan batas administrasi ini ke properties, kemudian kita ubah simbologinya file menjadi no brush, kemudian stroke colornya kita ubah menjadi yang cerah.
fotonya merah, kemudian kita naikkan stroke white-nya, dan apply oke. Selanjutnya kita akan membagi wilayah yang telah didigitasi tadi menjadi 3 wilayah dengan cara edit split feature. Kemudian kita mulai dari luar titiknya ya. Oke, setelah membagi daerah batas administrasi menjadi 3 bagian, kita langsung ke save layer edit. Terus kalau jika titik digitasi tadi kurang rapi, maka kita bisa menggunakan tools edit vertex. Kita klik ke current layer dan kita klik yang mau di bagian pindah, klik sekali titik ini, kemudian ini ada garisnya, bisa dipindahkan seperti ini atau seperti ini. Oke, apabila sudah, save current layer lagi, kemudian kita matikan tumble toggle editing. Setelah itu kita akan membuat digitasi jalan. Caranya sama, klik dulu layer jalan, kemudian klik toggle editing, kemudian klik add light feature, lalu kita menyesuaikan jalannya. Dan kita beri nama ID-nya 0, keterangannya jalan kolektor. Lakukan hal yang sama lagi pada layer satunya. Nol, kemudian jalan arteri. Oke. Selanjutnya kita ke save layer edit dan ke toggle, matikan toggle editingnya. Lalu kita ke sungai. Sungai sama, kita aktifkan toggle editing dulu, dan kita plot sungainya. Kita lakukan digitasi sungainya. Klik dulu add line feature. ID 0 dan sungai, kita beri sungai saja. Oke. Ini daerah satunya yang sama, nol sungai musiman, dan oke. Dan save file edit, dan matikan. Lalu titik, kita aktifkan dulu toggle editingnya, lalu kita beri sesuai titik. Klik dulu ini add point feature, kemudian seperti ini, ID 0, ini masjid keterangannya, ID 0 dan gereja, dan sini ID 0 sekolah, kemudian oke. Setelah itu save layer edit dan matikan toggle editingnya. Oke, setelah itu kita bakal melakukan simbologi dan labeling. Yang pertama itu kita lakukan di batas administrasi dulu layer ya. Kemudian klik kanan ke open attribute table. Nah, ini klik sini, nah ini jika kita klik maka bakal menunjukkan bagian mana saja. Contohnya yang pertama kita lakukan dulu klik toggle editing mode, kemudian kita ubah
keterangannya jadi pemukiman. Lalu ini sawah, ladang. Selanjutnya kebun. Setelah itu kita save edit, kemudian matikan toggle editingnya, lalu kita close, kemudian kita klik kanan layar administrasi properties, lalu ke label, single label, lalu label ID-nya kita ubah menjadi keterangan, kita ke teks, dan ini kita ubah menjadi Times New Roman, size-nya kita besarkan, lalu kita pergi ke buffer, checklist buffer ini, lalu apply, dan maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan simbologi bahasa administrasi. Kita ubah dulu ini menjadi categorize, kemudian kolomnya kita ubah jadi keterangan, lalu classify, dan kita klik simbol ini, lalu simple filenya ini. Kita ke style manager, lalu ke import atau export, kemudian import item, lalu cari filenya, dan open. Lalu select all, kemudian import. Nah, ini kita yes to all saja. Setelah itu sudah. Lalu kita close, kita cari tadi kebun. Ini. Oke. Lalu ladang. Oke. Lalu pemukiman sosial budaya. Oke. Setelah itu kita klik apply, lalu oke. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan simbologi jalan. Klik kanan jalan, langsung properties ke simbologi. Ininya kita ubah ke categorize, kemudian kolomnya kita ubah ambil keterangan, lalu classify, lalu kita klik simbolin 2 kali, lalu kita cari jalan arteri, lalu kesimpulannya kita ubah warnanya sesuai dengan RGB. Jadi caranya kita kan ini spotlight, lalu klik ini, choose color, dan kita cari SNI, kita gunakan SNI 25.000, jalan arteri magenta 255 125. Ini 2. Oke. Oke, lalu jalan kolektor juga, kita jalan kolektor, lalu simple line ini, choose color, lalu kita ubah ini menjadi 102 juga, lalu oke, apply, oke. Oke, kita selanjutnya ke sungai, ke properties, lalu juga kita ubah jadi kategoris, ininya ubah keterangan, specify, lalu jadi sungainya ini kita cari sungai, lalu kita ubah warnanya sesuai dengan SNI. Nol 255 Oke, sudah sesuai RGB nya, lalu oke.
Lalu ini juga sungai musiman, kita ambil dash blue, lalu kita ubah ininya terus color sungai musiman 0255 juga 0255 255 oke. Nah, oke, apply dan oke. Hasilnya seperti ini. Akhirnya kita ke titik, simbologi titik, simbologi kita ubah categorize, kita ubah keterangan classify, lalu kita klik, kita cari gereja. Oke, lalu masjid. Oke, lalu sekolah, pendidikan. Oke, lalu apply. Oke, nah, maka hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan contouring. Caranya ke layer, add vector layer, lalu vector database ini masukkan, pilih layer yang ingin dimasukkan, masukkan file SAP, oke, lalu add, kemudian kita close. Selanjutnya kita akan melakukan clip kontur. Caranya ke vector, ke processing, lalu clip, lalu ini kontur blora input layernya, untuk overlaynya batas administrasi, lalu pastikan output ininya checklist, lalu clip kita save to file, lalu pilih nama clip kontur, lalu save, lalu kita salah, ntar penyimpanannya salah, klik kontur, lalu save, lalu run, lalu setelah itu kita close, kita unchecklist kontur blora yang ini, lalu juga yang ini, hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke klik kanan clip layer clip ini, lalu ke open attribute table. Nah, ini hasilnya. Nah, kita klik dulu ini toggle editing, lalu ke new file, lalu kita beri nama Ika, lalu oke. Kita klik select feature using an expression ini, lalu kita ke fill and value, lalu klik elevation ini 2 kali, kemudian ke operator, pencet persen, lalu kita kali 4 interval kontur yang kita gunakan, misal 25 jadi 100, lalu select feature, maka hasilnya seperti ini, lalu kita close. Nah, maka yang warna kuning ini yang bukan interval kontur dan 100 ini interval kontur. Selanjutnya kita ubah feed ini menjadi Ika, lalu untuk yang bukan kelipan 100 kita beri sama dengan di sini 0, maksud saya 1, lalu update selected, dan untuk yang kelipatan 100-nya kita beri nama 0, tapi kita ubah dulu yang dari kuning menjadi kuningnya menjadi 100 saja dengan cara inverted selection langsung. Nah, ini. Lalu kita beri nama 0, update selection, dan update selection, dan kita save edit, lalu kita matikan toggle editingnya, lalu kita close, kemudian kita klik kanan clip ini, kemudian ke properties, lalu ke label kita
pilih rule based labeling, lalu kita klik add rule, kemudian beri nama Ika, lalu kita klik simbol ini dan kita klik fields and values, lalu masukkan Ika sama dengan, karena klik 800 kita tadi beri nama ID-nya 0, kemudian kita masukkan 0, lalu oke. Selanjutnya kita ke table width, kita kasih nama name, kita ubah nama name, lalu kita ke teks, fontnya kita ubah menjadi Times New Roman, lalu size nya kita jadi 12. Selanjutnya kita ke buffer, checklist buffer ini, lalu ke placement kita ubah curve, terus allow positionnya online, above line nya kita hapus. Setelah itu kita oke, lalu apply, maka hasilnya seperti ini, maka ada muncul angka 100 nya. Lalu kita ke simbologi, kita ubah jadi categorize, lalu kita pilih kolomnya K, lalu classify, karena yang 0 ini interval kontur, maka kita ubah dulu warnanya menjadi electron gold ini, lalu struknya kita bikin lebih tebal, lalu oke. Setelah itu simbol yang satu ini, karena ini indeksnya, kita ubah lebih tipis garisnya, oke, lalu apply, oke. Hasilnya seperti ini. Kemudian karena kuning seperti ini, kita klik di select feature from as layer, maka hasilnya seperti ini. Setelah jadi, kita ke project, lalu kita ke save as, lalu kita simpan ke tempat penyimpanan yang kita inginkan, beri nama, lalu save. Itulah untuk video tutorial kali ini. Sekian, terima kasih.